Cara menggunakan Google Classroom pada HP Android yang digunakan oleh seorang guru. Caranya ada dua. Yang pertama dengan mendownload aplikasi Classroom dari Play Store. Cara yang kedua, kita bisa langsung menuju ke menu Chrome atau Firefox yang ada di HP kita atau Google. Di situ kita klik googleclassroom.com. Yang pertama, saya akan membuat tutorial dengan mendownload aplikasi Classroom dari Play Store. Kita klik Play Store. Lalu kita klik Classroom bahasa Indonesia. Kita menunggu Google Class-nya di-download. Di sini Google Class-nya telah terinstall dan kita buka. Di sini ada mulai, kita klik mulai. Ya, di sini ada pilihan. Pilih akun untuk Classroom. Akun yang dipergunakan adalah akun yang aktif, akun Google pastinya ya, Gmail. Di sini saya akan menggunakan akun Gmail saya yang kedua. Saya ada dua akun yang aktif. Yang kedua saya pakai. Baru kita klik OK. Bisa tambahkan akun ya. Kalau sudah punya, kita klik aja. Kita pilih, kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilan Google Classroom yang telah kita download dari Play Store. Di sini tampilannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita lebih mudah untuk menggunakannya dan lebih paham. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas. Dengan adanya kelas, kita dapat mengundang siswa kita ke dalam kelas yang ada di Classroom ini agar kita dapat menyampaikan materi kita, agar kita dapat memberikan tugas kita dan siswa bisa mengetahui dan dapat mengikuti pelajaran ataupun mengerjakan tugas yang kita berikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik tanda tambah. Di sini ada terbaca gabung kelas dan buat kelas. Kita klik buat kelas. Kita centang dan kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada kolom yang harus kita isi. Nama kelas itu contohnya seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, dan seterusnya. Bagian ini biasanya itu jurusan atau lebih dari satu kelas. Contohnya, kelas 10 ada 3 kelas. Kelas 10 1, nama kelas 10, bagian 1 atau bagian 2, bagian 3. Nah, kalau SMA, nama kelas 10, bagian IPA, IPS. Nah, kalau SMK bagiannya itu seperti akuntansi, perkantoran, pemasaran, dan lain sebagainya. Ruangan ini pertama yang kita buat. Ruangan pertama, karena baru pertama kita buat kelas, dan mata pelajaran kita buat mata pelajaran apa yang kita ampu. Ya, kita tulis di sini contohnya saya kelas 10, bagian administrasi perkantoran, ruangan 1. Mata pelajaran contohnya kita buat di sini matematika ya. Matematika. Lalu kita klik buat. Ya. Inilah tampilan dari kelas kita. Masih kosong karena belum ada siswa yang masuk ke dalam kelas kita. Di sini kita perhatikan di bawahnya ada tulisan forum, tugas kelas, dan anggota.
Itu dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi kita lebih memahaminya. Ini kelas kita, kelas 10. Bagaimana cara menyalin kode kelas agar siswa itu masuk ke dalam kelas kita? Atau membagikan kode itu kepada siswa kita, kita harus memiliki WA group. Di WA group itu kan sudah ada kumpulan dari WA siswa yang lain atau WA dari orang tua siswa. Jadi situ bisa kita informasikan agar kode classroom kita itu disalin dan dan mereka bisa bergabung dalam classroom tersebut. Contohnya kita menyalin kode, kita klik setelan, baru di sini ada di bawah umum kode kelas GVTB6PS. Kita klik lama, baru kita lepas. Ya, di sini setiap kelas berbeda kodenya ya. Semuanya berbeda, tidak semuanya sama. Setiap kelas berbeda kode, jadi jangan salah membagikan kode kepada kelas lain. Jadi nanti dia istilahnya salah kamar, jadi bingung ya menerima pelajaran dari kita ataupun teman-temannya kok nggak sama. Oke ya, langkah selanjutnya kita membagikan kode kelas itu. Ya, langkah berikutnya setelah kita menyalin kode, di sini kan ada, kita lihat ada tulisan forum tugas kelas anggota. Ya, ini pertama forum. Forum ini adalah isi dari apa yang kita komunikasikan kepada siswa. Misalnya kita membuat tugas, kita menyampaikan materi, itu semuanya ada forum. Di forum itu semua bisa membaca. Jadi kalau kita menyerahkan tugas, kalau siswa menyerahkan tugas dari forum, otomatis kan siswa lain bisa membaca. Jadi bagaimana cara mengirimkan tugas tidak melalui forum, nanti saya akan buat tutorialnya. Di sini sepertinya contohnya saya akan membuat absen. Ini cara mengabsen, bagikan dengan kelas. Misalnya selamat pagi anak-anak. Kita absen dulu ya. Nah, di sini setelah itu kita klik tanda panah ini. Nah, apa yang kita sampaikan kepada siswa pasti akan tampil di forum seperti ini. Jadi nanti anak-anak juga akan melihat ada di sini tambahkan komentar kelas itu ada. Kalau misalnya dibalas anak-anak hadir bu, itu mungkin akan muncul 2 komentar, 3 komentar. Jadi kita bisa perhatikan si anak yang mana yang hadir pada saat kita mengabsen mereka, dan kita bisa pindahkan ke absen manual kita. Ya, ini selanjutnya ini dari forum. Selanjutnya bagaimana cara mengirimkan materi atau tugas yang diberikan oleh guru berupa file, berupa gambar ataupun video. Misalnya kita membuat video pembelajaran ataupun kita buat dari YouTube, itu bisa. Kita bagaimana caranya? Kita klik tugas kelas, ini ada tanda tambah. Kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada kita lihat tugas, pertanyaan, materi, topik. Ya, di sini yang sering digunakan. Karena kita pertama menggunakan Classroom, kita pertama memakai materi. Nah, di sini ada judul. Judul ini contohnya materi yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ketik bab 1. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke.
Deskripsi atau opsional ini adalah apa yang ingin kita sampaikan sama siswa kita tersebut. Bisa kita tulis langsung mengenai materi penjumlahan dan pengurangan vektor, atau bisa kita buat file yang kita sudah fotokan buku, kita kirim sama anak-anak. Bisa juga video kita mau kita ambil dari YouTube atau kita sendiri yang buat video. Contohnya pertama kita ketik dari sini apa itu yang dimaksud dengan vektor, apa itu dimaksud dengan penjumlahan. Tapi kalau kita ada bukunya dan kita memfoto bukunya, ini contohnya adalah dengan mengklik ini baru file. Kita contohnya memasukkan file ya, memasukkan gambar. File itu ada dua macam, gambar dan video. Pertama dulu kita akan memasukkan gambar. Contohnya kita akan mengambil gambar atau memasukkan gambar. Di mana kita masukkan gambar itu, ini ada tanda garis 3, kita klik. Contohnya kita memasukkan gambar, kita klik gambar. Di mana kita simpan gambar tersebut, apakah kita download dari Google atau kita foto pelajaran kita, itu bisa dari kamera atau dari manapun mau kita sampaikan ya. Itu contoh saya download. Nah, seperti ini download dan saya klik, sama ini kita buka. Nah, ini ada image. Kalau mau kita masukkan lagi, kita ulangi dengan langkah yang sama. Dan ini kita tahan dan kita klik baru buka. Nah, di sini ada dua gambar. Di deskripsi ini kita bisa buat arahan sama siswa. Ini ada materi yang ibu foto berupa gambar. Ibu harap kalian baca dan kalau sudah selesai membaca dan ada yang mau ditanya, boleh ditanya dari forum. Oke, ini ada deskripsi. Jadi inilah tampilan materi kita. Setelah ini selesai kita buat, kita klik tanda panah ini. Kita bagikan ke forum kepada siswa. Nah, ini materi dibuat atau tampilkan. Nah, ini sudah ada bab 1 penjumlahan dan pengurangan. Ya, inilah hasil dari materi kita. Bagaimana cara melihatnya tampil sama siswa? Kita klik forum. Nah, ini sudah ada. Nanti ini materi ini diklik sama siswa. Dan siswa mengikuti petunjuk dari gurunya. Oke, iya. Kalau sudah materi kita ada di forum, berarti kita berhasil mengirimkan materi kita ke dalam forum tersebut. Tapi kalau belum ada seperti ini, materi kita tampil di forum, berarti materi kita itu masih gagal kita kirim dan dicoba kembali. Oke. Ya, ini kalau kita mengirim materi, bagaimana sih kita membuat tugas pertanyaan? Itu langkah selanjutnya, kita klik tugas kelas, kita klik tambah. Di sini ada tugas. Kita klik tugas. Nah, tugas ini judul. Contohnya judulnya tadi bab 1 penjumlahan
dan pengurangan vektor. Nah, di deskripsi ini kita buatlah contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Tulis di buku latihan. Setelah selesai, diserahkan kepada ibu dengan mengirimkan gambar hasil dari pekerjaan kalian. Oke, ya ini. Setelah ini kita di sini ada poin. Poin ini misalnya poin yang tertinggi berapa kita kasih kepada anak-anak itu. Misalnya poinnya 100 atau poinnya 90. Tapi kalau saya poin tertinggi kalau namanya tugas ya 100, nggak masalah lah ya. 100 baru kita simpan. Setelah itu tenggat, tidak ada batas waktu. Itu tenggat itu artinya sampai kapan kita kasih tugas itu kepada siswa. Misalnya tenggat waktunya itu seminggu, berarti sekarang tanggal 3 Agustus kita serahkan tanggal 10, baru kita klik OK. Nah, ini waktu opsionalnya itu contohnya sampai jam 12 siang. Oke. Ya. Baru tidak ada topik. Ini topiknya ndak usah pala dibuat. Ya. Setelah kita buat ini tugas, atau ini kan tugas bisa dari deskripsi kita buat segini, atau bisa juga ini kita hapus. Cara mengirimkan video, misalnya kita ingin menyampaikan materi kita dahulu, baru di akhir kata kita buat tugas kepada siswa. Nah, di deskripsi ini kita ketik petunjuknya kepada siswa. Ini saya sudah membuatnya ya, saya tempelkan. Jadi bagaimana kita memasukkan video? Caranya adalah kita klik ini, terus file. Nah, di sini kan ada tanda 3 garis. Kita klik. Di sini kita pilih video. Nah, di mana kita simpan video itu? Contohnya saya download dari YouTube. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini video telah kita masukkan di bacaan bahan, penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti ini tampilan yang telah kita berikan tugas, masih tetap dengan judul yang sama, dengan materi. Tapi kalau kita lihat ke forum, itu memiliki bacaan yang berbeda. Yang sebelumnya saya buat situ materi baru, dan keduanya tugas baru. Baru selanjutnya kalau kita memberi pertanyaan atau pilihan ganda, itu bisa juga di
tugas kelas, ketik tanda tambah, baru pertanyaan. Pertanyaan itu misalnya siswa langsung menjawab di sini, bukan lagi di buku, melainkan langsung mengetik jawabannya di jawaban classroom. Misalnya contohnya tuliskanlah apa yang kalian ketahui mengenai vektor. Petunjuk opsionalnya ini, petunjuknya itu bisa seperti kita beri petunjuk pada siswa. Bisa ditulis panjang atau singkat gitu, kita apa ya. Baru ini jawaban singkat. Jawaban singkat ya, jawaban singkat. Bisa pilihan ganda. Kita tapi jawaban singkat. Baru kita kirim. Nah, ini kita lihat di dalam forum. Jadi kalau misalnya tugas diserahkan melalui forum, yang lainnya juga bisa melihat tugas siswa tersebut. Makanya bagaimana cara mengirim tugas agar siswa yang lainnya tidak mengetahuinya, di situ saya akan beri tutorial. Ya, selanjutnya ini kan memberi jawaban singkat. Kalau mengenai pilihan ganda, contohnya pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan vektor? Di sini ada, kita klik pilihan ganda. Opsi pertama, vektor adalah persegi panjang. Baru opsi yang selanjutnya, vektor adalah garis panjang. Opsi yang ketiga, vektor adalah objek geometri yang memiliki besar dan arah. Ya, ini cukup kita buat 3 pilihan. Lalu ini seperti biasa, tidak ada batas waktu. Kita bikin dalam waktu 3 hari, bisa kita bikin hari Kamis. Dan waktu opsionalnya, oke. Nah, di sini nanti anak-anak memilih mana jawaban yang benar, terus kita kirim. Kalau kita membuat lebih dari 1 pilihan ganda, kita ulangi seperti hal yang sama. Ya, kita lihat di forum. Nah, inilah tampilan apa yang kita berikan kepada siswa. Oke. Ini materi. Kalau kita memberikan tugas ataupun materi dari classroom. Ini berikutnya anggota. Anggota ini kita bisa lihat siapa-siapa aja yang sudah masuk ke dalam classroom kita. Karena saya belum ada masuk, jadi belum ada siswa. Oke ya, seperti inilah tutorial bagaimana
cara menggunakan Classroom bagi seorang guru.